Di sebuah desa terpencil bernama Kampung Mati, terdapat legenda yang menakutkan tentang roh-roh yang menghuni tempat itu. Di tengah malam, pada bulan purnama, penduduk desa melihat sosok seorang wanita berpakaian putih berkeliaran di hutan, menangis dan meraung dengan kesedihan. Wanita tersebut dikenal sebagai Kiara, yang konon dicintai oleh seorang pemuda desa dan dikhianati. Akibatnya, ia hidup dalam kesedihan yang abadi, tidak bisa menemukan kedamaian setelah kematiannya. Dua remaja, Dika dan Sari, mendengar cerita ini dari nenek Sari yang sering menceritakan kisah-kisah seram kepada cucunya. Ketertarikan mereka tumbuh, dan mereka merasa tertantang untuk membuktikan kebenaran legenda itu. Malam itu, dengan hanya mengandalkan senter dan keberanian, Dika dan Sari meninggalkan rumah mereka. Mereka melewati jalan setapak yang gelap. Di sekeliling mereka terdapat suara cicak dan desisan ular yang membuat suasana semakin mencekam. Hawa dingin malam menjalari kulit mereka, tapi keinginan untuk melihat langsung sosok Kiara mengalahkan rasa takut yang menggelayuti hati. Dika yang percaya diri memimpin Sari, berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Suasana hutan semakin mencekam, gelap gulita, dihiasi oleh suara-suara aneh dan dedaunan yang bergetar seolah ada sesuatu yang mengintai mereka. Di saat itu, Sari merasakan ada sesuatu yang tidak beres, tapi Dika terus mendorong agar mereka melanjutkan perjalanan. Ketika mereka semakin menjauh dari desa, mereka tiba di sebuah area yang sangat gelap. Tiba-tiba, mereka menemukan jejak kaki wanita di tanah basah yang terlihat masih segar. Jejak tersebut membawa mereka menuju arah yang dalam, menuju jantung hutan. Dika yang penasaran segera berkata, "Mari kita ikuti jejak ini, mungkin bisa membawa kita pada sosok Kiara." Meski ragu, Sari mengangguk, dan mereka berdua melanjutkan perjalanan dengan memperhatikan setiap langkah. Semakin jauh mereka melangkah, suara-suara malam semakin samar. Hanya kedengaran suara langkah kaki mereka dan desahan napas yang terasa semakin berat. Saat mendalami hutan, mereka melihat pohon besar dengan cabang-cabang yang terbentang lebar, seolah menghalangi jalan. Di sekeliling pohon itu, dedaunan yang lebat membuat atmosfer semakin menyeramkan. Dika mengeluarkan senter dan berusaha menerangi area sekitar, berharap dapat menangkap sesuatu yang mencolok. Namun, apa yang mereka temukan adalah sekeliling yang sepi dan gelap. Mereka mulai merasakan ketegangan di antara mereka. Suara angin yang berhembus terasa seperti bisikan yang mengingatkan mereka akan keberadaan jiwa-jiwa yang tersisa. "Apa kita harus melanjutkan?" tanya Sari. Suaranya bergetar. Dika yang berani memastikan, "Kita tidak bisa mundur sekarang." Ketika mereka mencapai pohon besar, suasana hutan terasa semakin mencekam. Tiba-tiba, dari arah belakang terdengar suara gemerisik di antara semak-semak dan rumput yang tinggi. Dika membawa Sari lebih dekat untuk mendengar lebih jelas. Suara itu terdengar seperti orang yang sedang meraung. Suara lembut namun membawa ketakutan. "Ini bisa jadi suara Kiara," bisik Dika. Dalam kegelapan, cahaya senter mereka mulai bergetar, dan jantung Sari berdegup kencang. Di saat mereka mencoba untuk mencari sumber suara, sebuah bayangan tampak melintas dengan sangat cepat. Dika yang penasaran segera berlari mengejar bayangan itu. Namun Sari terduduk lemas di tempatnya, takut jika ia ditinggalkan sendirian di tengah hutan. Setelah berlari beberapa menit, Dika menyadari bahwa ia sudah jauh dari Sari. Ia membalikkan badan dan berteriak memanggil namanya. Sari mulai berlari mencari Dika. Namun tiba-tiba seseorang memanggilnya dengan suara lembut, "Sari, bantu aku." Suara itu tidak asing, tetapi terasa asing, tertahan di lubuk hati. Ia berbalik cepat, namun tidak ada siapa-siapa. Dalam kepanikan, Dika akhirnya kembali dan menemukan Sari yang bergetar ketakutan. "Apa yang kau lihat?" tanyanya cemas. Sari menjelaskan tentang suara misterius yang mendengarnya memanggil. Dika mencoba menenangkan Sari dan merencanakan untuk kembali ke desa. Tetapi saat mereka berbalik, jalan yang mereka lewati tidak lagi terlihat sama. Kebingungan melanda mereka saat mencoba menemukan jalan pulang.
Kegelapan semakin pekat dan rasa panik mulai menyelimuti mereka. Dika berusaha menenangkan Sari, yang kini mulai meraung ketakutan. Legenda tentang Kiara semakin mendekat di benak mereka berdua, dan rasa ingin tahunya berubah menjadi rasa penasaran yang mengguncang jiwa. Tiba-tiba, mereka mendengar suara rintihan lembut yang seolah datang dari balik pohon. "Dika, suara itu, dengar," seru Sari. Ia menggenggam tangan Dika erat-erat. Dika dan Sari mengikuti suara rintihan itu, meskipun jantung mereka berdegup kencang. Mendekati asal suara, mereka menemukan sosok seorang wanita di bawah cahaya bulan. Wanita itu mengenakan gaun putih membentuk siluet menyedihkan. Dalam hatinya, Dika merasakan bahwa ini adalah Kiara, tetapi sosoknya terlihat sangat berbeda dari apa yang ada di benaknya. Sosok tersebut berbalik dan menatap Dika dan Sari dengan tatapan kosong, sambil terus menangis. Dika yang merasa tak berdaya, bersuara pelan, "Kiara, kami datang untuk membantumu." Suara gemetar yang keluar dari bibirnya tidak mendapatkan respon yang diharapkannya. Wanita itu hanya memandang mereka dengan tatapan hampa, seolah tidak mendengar apa yang mereka katakan. Tetapi rintihannya semakin keras dan penuh kesedihan, menembus hati mereka. Malam itu, di bawah cahaya bulan purnama, Sari merasa terhubung dengan sosok Kiara. Dalam suasana mencekam, hati Sari bergetar, dan kenangan yang ia dengar dari neneknya mulai bermunculan. Ia teringat cerita tentang seorang wanita yang dikhianati dan dibunuh dengan sangat kejam. Dan setiap tahun, pada malam bulan purnama, arwahnya akan muncul untuk mencari keadilan. Cerita itu membuat Sari semakin ingin tahu. Ia berbisik kepada Dika, "Kita harus membantu Kiara, dia mungkin belum menemukan kedamaian." Dika mengangguk, setuju dengan ide Sari, dan mereka bertekad menyelamatkan arwah tersebut. Esoknya, mereka pergi mencari informasi lebih lanjut tentang Kiara di perpustakaan desa, berharap bisa menemukan petunjuk yang lebih jelas mengenai masa lalu wanita itu. Ketika mereka membuka buku-buku tua, mereka menemukan berbagai catatan dan foto-foto penduduk desa yang hilang. Semua catatan mengisahkan tentang peristiwa aneh yang terjadi di kampung mati, seperti hilangnya penduduk dan suara-suara misterius yang terdengar di malam hari. Setiap halaman yang mereka baca semakin menambah rasa penasaran mereka tentang siapa Kiara dan apa yang terjadi padanya. Dari catatan yang mereka kumpulkan, mereka memutuskan untuk mengadakan ritual kecil untuk memanggil arwah Kiara. Mereka mengumpulkan beberapa benda yang dianggap bisa membantu menghubungkan roh, seperti bunga putih dan foto-foto lama yang mereka temukan di perpustakaan. Di malam hari, mereka kembali ke tengah hutan dekat pohon besar tempat pertama kali mereka melihat Kiara. Hati mereka berdebar, namun keberanian mendorong mereka untuk melanjutkan. Mereka menata semua benda di atas tanah, menyalakan lilin, dan mengatur suasana sekeliling. Dengan menumpuk harapan dan rasa hormat, mereka mulai membaca mantra yang serupa dengan yang diajarkan Nenek Sari. Ketika mereka melafalkan kata-kata yang telah dipersiapkan, tiba-tiba angin bertiup kencang, membuat lilin bergetar dan nyala api mulai menghanguskan. Suasana mencekam semakin mendalam. Saat itulah, suara rintihan wanita yang lembut kembali terdengar, mengisi udara dengan kesedihan. Mereka berdua terdiam, mengawasi sekeliling, menunggu jawaban dari arwah yang mereka panggil. Setelah melakukan ritual, Dika dan Sari merasa ada sesuatu yang bergerak di sekitar mereka. Suara-suara halus mulai mengisi udara, seolah menggema dari lubuk terdalam hutan. Sari merasakan kehadiran Kiara memancar, seolah gadis itu ingin berbagi kisahnya yang terlupakan. Dalam hening malam, mereka merasakan koneksi dengan masa lalu Kiara. Pada saat itu, Sari mulai merasakan arus emosi yang dalam, kesedihan Kiara yang syarat dan beban yang selama ini menghantui kehidupannya setelah kematian. Ketika mereka mengingat cerita nenek, Sari mulai bercerita kepada Dika tentang bagaimana Kiara seharusnya berbahagia, menjalin cinta sejati dengan pemuda desa bernama Jaka. Namun, perasaan yang seharusnya suci itu ternodai oleh pengkhianatan yang tak terduga. Jaka, calon suaminya,
menjalin kasih dengan wanita lain, dikhianati, Kiara terpuruk dalam kesedihan dan akhirnya ditemukan tewas di hutan. Rasa ingin tahu Dika melesat tinggi. Ia berkata, kita perlu menemukan dia, Jaka. Dia mungkin menyimpan kunci untuk menghentikan semua ini. Keduanya bertekad melanjutkan penyelidikan tentang Jaka dan menguak lebih dalam tentang kejadian tragis ini. Malam berikutnya, Dika dan Sari kembali ke desa melakukan penyelidikan tentang Jaka. Mereka mengunjungi rumah tua yang dulunya milik orang tua Jaka, berharap bisa bertemu seseorang yang mengenalnya. Ternyata, penghuninya adalah kakek Jaka yang sudah renta. Ketika mereka bertanya tentang Jaka, kakek itu menghela napas panjang dan mengisahkan tentang kesedihan yang ditinggalkan oleh cucunya setelah kejadian yang tragis. Ia bercerita tentang bagaimana Jaka merasa bersalah karena perbuatannya dan akhirnya meninggalkan desa. Kakek itu menjelaskan bahwa Jaka pergi ke kota dan tidak pernah kembali. Dika dan Sari pun berpikir bahwa Jaka kini mungkin bersembunyi dari rasa bersalah atas perbuatannya. Mereka tahu bahwa keberanian Jaka untuk mengakui kesalahannya adalah langkah pertama untuk membebaskan arwah Kiara dari pengutukannya. Malam itu, mereka bertekad untuk mencari Jaka di kota, berharap akan menemukan jawaban. Ketika mereka pulang, mereka merasakan ada sesuatu yang mengikuti di belakang, melongokkan wajahnya dari bayang-bayang pepohonan. Namun ketika mereka menengok, tidak ada siapa-siapa di belakang mereka. Seluruh tubuh mereka merinding, dan suasana mencekam menyelimuti perjalanan pulang mereka. Malam semakin gelap saat Dika dan Sari tiba di kota. Mereka berjalan melalui jalanan yang sepi, hanya diterangi oleh lampu-lampu jalan yang berkelap-kelip. Dengan komitmen yang kuat, mereka mulai bertanya kepada penduduk lokal tentang Jaka. Namun, setiap orang yang mereka temui tampak terdiam, menghindari untuk menjawab. Rasa putus asa mulai menyelimut hati mereka ketika mereka sampai di akhir malam tanpa menemukan petunjuk yang jelas. Saat mereka hendak kembali, sebuah suara memanggil mereka dari sudut gelap. Siapa yang mencariku? Suara itu nyaring, namun penuh dengan kepedihan. Dika dan Sari menoleh dan melihat seorang pemuda berjas hitam, matanya terlihat sayu dan penuh kepedihan. Aku Jaka, katanya sambil menatap jauh, seolah menyembunyikan kisah suram di balik wajahnya. Dika dan Sari bergerak lebih dekat, tidak sabar untuk mendengar kisahnya. Mereka menceritakan semua yang mereka ketahui mengenai Kiara dan rasa bersalahnya. Jaka mendengarkan mereka dengan seksama. Matanya penuh dengan air mata. Aku tidak bisa melupakan Kiara. Aku menghancurkan hidupnya dan kini aku menghantui diriku sendiri. Kata Jaka, suaranya bergetar, mengisahkan kisah tragisnya. Setelah mendengarkan kesedihan Jaka, Dika dan Sari tahu bahwa mereka perlu membantunya menemukan jalan kembali. Mereka membawanya ke tempat di mana Kiara pertama kali muncul, di bawah pohon besar. Ketika mereka sampai di sana, suasana malam menyelimuti mereka, angin berbisik lembut seolah mengingatkan kisah-kisah yang belum terungkap. Dika mulai mengatur benda-benda yang dibawa dari desa dan meminta Jaka untuk mengingat kembali setiap kenangan bersama Kiara. Jaka mulai berbicara dengan suara kosong. Aku dikhianati oleh orang yang seharusnya menjagaku, dan aku membalasnya dengan kedamaian mereka yang tidak pernah kudapat. Dika berusaha menenangkan, kau harus meminta maaf padanya, Jaka. Dia tidak ingin kau menderita begini. Jaka menatap mereka dengan tatapan penuh harapan, dan perlahan ia mengangguk. Dalam hati, Dika berdoa agar semua ini bisa memberikan kedamaian bagi Kiara yang terluka. Mereka melakukan ritual sederhana di tengah malam, berharap dapat menghubungkan Jaka dengan Kiara. Ketika mereka memanggil nama Kiara, hutan menjadi sunyi sejenak, dan atmosfer berubah menjadi mencekam. Dalam keheningan, mereka merasakan kehadiran Kiara, dan saat itu, sosok wanita mulai muncul di hadapan mereka, menatap Jaka dengan tatapan penuh air mata. Sosok Kiara mulai mendekat, sekaligus membangkitkan rasa takut dan harapan di dalam hati Jaka. Saat dia berdiri di depan Jaka, suasana terasa semakin tegang. Kiara menjelaskan bahwa dia menginginkan keadilan,
Bukan lagi dendam. Aku tidak ingin kau terseok-seok dalam kegelapan ini. Aku ingin kau hidup, seperti yang seharusnya terjadi. Apa yang aku inginkan hanya keadilan. Suaranya lembut namun tegas. Dika dan Sari dapat merasakan perubahan energi di sekitar mereka. Seolah beban berat yang menghalangi Kiara mulai mencair. Jaka, dalam keheningan, merasa beban di hatinya terlalu berat. Dia berlutut, air mata jatuh memenuhi wajahnya. Aku minta maaf. Kiara, aku tahu aku melakukan kesalahan besar. Kau tidak seharusnya menerima semua ini. Ketika Jaka mengucapkan kata-kata itu, cahaya mulai memancar dari tubuh Kiara. Suasana malam itu berpijar dengan harapan baru. Kiara, dengan senyum lembut, berkata, hanya dengan kejujuranmu, aku bisa menemukan kedamaian. Jaka, Sari, dan Dika berharap hal ini bisa menjadi pemulihan bagi mereka semua. Namun harapan itu tidak bertahan lama. Sepekan setelah ritual, Dika dan Sari kembali ke desa hanya untuk mendapati bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Penduduk desa mulai melaporkan kejadian aneh yang terjadi di malam hari. Mereka mendengar suara-suara yang mencurigakan. Bayangan-bayangan misterius mulai mengintai setiap sudut desa. Ketika mereka pergi ke rumah Sari, mereka menemukan neneknya berkata, ada ancaman dari entitas gelap yang selalu menjaga duka ini. Malam itu, Dika dan Sari merasakan rasa cemas yang mendalam. Suara seram mulai mengisi malam, berkeliaran di sekitar rumah. Dalam kegelapan, suara desisan dan tawa mengerikan terdengar melalui jendela yang tertutup. Keberanian mereka teruji ketika mereka berusaha mencari tahu apa yang terjadi. Sari memberitahu Dika, sepertinya ada sesuatu yang tidak ingin kita temukan. Mereka berdua berusaha mencari tahu tentang entitas gelap ini dan mencari cara untuk mengusirnya. Semakin dekat mereka pada kebenaran, semakin meresahkan kehadiran entitas tersebut. Beberapa malam setelahnya, Dika dan Sari kembali meneruskan penyelidikan mereka tentang entitas gelap ini. Mereka menemui kakek Jaka yang kini menjadi bagian dari kelompok kecil yang ingin melawan. Kakek bercerita tentang masa lalu desa. Entitas ini adalah jiwa-jiwa yang terperangkap. Mereka tidak bisa pergi karena dendam yang tidak terjawab. Sari dan Dika menyadari bahwa mereka harus menghadapi entitas ini untuk mendamaikan tidak hanya Kiara, tetapi juga jiwa-jiwa lain yang merasakannya. Keesokan harinya, mereka pergi mencari tahu lebih banyak, berkunjung ke tempat-tempat tersembunyi yang memiliki hubungan dengan legenda kuno desa. Ketika mereka menjelajahi hutan, mereka menemukan saksi yang mungkin memiliki pengetahuan lebih dalam. Seorang wanita tua yang tinggal sendirian di tengah hutan mendengar suara dari masa lampau mereka. Aku tahu tentang entitas ini. Ini adalah orang-orang yang telah dibunuh tanpa keadilan. Dika menatap dalam-dalam. Bagaimana cara kita mengendalikannya? Wanita tua itu memberikan petunjuk akan ramuan yang dapat memanggil energi positif untuk mengusir mereka dan membawa terang kembali. Mereka mulai menyiapkan semua bahan di malam hari dalam pelukan kegelapan hutan. Malammu tiba, Dika dan Sari mempersiapkan ramuan di tempat yang telah mereka temukan. Mereka meracik ramuan itu dengan harapan membawa cahaya menuju kegelapan. Setelah selesai, dengan semangat yang berkobar, mereka menuju ke tengah hutan dan menyalakan api, mendoakan agar semua jiwa yang terkurung di dalam kegelapan dapat bebas. Lalu mereka menegangkan suara mereka, memanggil nama-nama semua jiwa yang terperangkap, memohon kepada entitas gelap untuk menyingkir. Dalam gelap malam, sesuatu yang tidak terlihat mulai menghampiri mereka. Bayangan-bayangan melintasi pandangan mereka sambil mengekspresikan kebencian dan kemarahan. Entitas ini datang. Suara sederas guntur, mengisi kegelapan malam dengan kehampaan. Mereka tahu jika ini adalah saatnya untuk berperang. Dika dan Sari mendorong kakek untuk menyerukan ritus yang dapat mengusir gelap. Suara sama bergetar dalam kesatuan saat mereka berjuang melawan entitas yang menggigit nyali. Dalam pertempuran tersebut, Dika merasakan kekuatan Kiara menyertai mereka, memandu seluruh energi. Api dari ramuan membara terang, menyebar hingga menyentuh bayangan gelap. Di saat yang sama,
sosok Kiara muncul di antara mereka, mengulurkan tangan untuk meraih keleluasaan. Terlihat di wajahnya ada harapan baru untuk jiwa-jiwa yang terperangkap. Kakek Jaka mengulangi mantra yang digema oleh Dika dan Sari, hingga suara mereka nyaring melawan gelombang kegelapan yang mencekam. Saat cahaya Samankan merangkul malam, entitas gelap mulai meredup, dan suara gelegar mulai sirna. Mereka merasakan perubahan. Perlahan semburat sinar lembut muncul di antara pepohonan, mengantarkan suara tenang. Bayangan-bayangan menghilang satu persatu, dan keheningan mulai menyelimuti hutan. Jaka dan Sari melakukan satu mantra terakhir. Kini, biarkan semua jiwa pergi, dan tinggalkan kami dengan kedamaian. Dalam sekejap, sosok Kiara meluruskan badannya, mengungkapkan senyuman yang tulus sebelum melambai pada Jaka dan Dika. Setelah pertempuran itu, kampung mati berubah total. Suara burung mulai bersenandung kembali, dan pagi cerah menghadirkan harapan baru. Desa itu tidak lagi dianggap desa yang mati. Dika dan Sari dipandang sebagai pahlawan oleh penduduk desa, dan mereka mengenang setiap jiwa yang telah diselamatkan. Jaka, yang akhirnya bisa melanjutkan hidup, bersatu kembali dengan penduduk desa, membangun kembali kisah bahagia yang dulu hilang. Semua ini berkat keberanian dua remaja yang menantang kegelapan, membangkitkan kembali jiwa-jiwa yang tersesat, dan mengembalikan kenyataan ke kampung mati. Hari-hari berlalu, dan kampung mati kini menjadi tempat di mana kenangan pahit bertransformasi menjadi cerita harapan baru. Kiara dan semua jiwa lainnya dapat beristirahat dengan tenang, dan Dika serta Sari terus berbagi kisah mereka, menjadikan kampung mati tidak hanya sebagai tempat yang menakutkan, tetapi juga sebagai simbol keberanian dan pengorbanan.